Oke, selamat sore teman-teman. Jadi sekarang 3 hari lagi ya. Sekarang sudah mulai perjalanan menuju ke Palu. Kemarin saya finish di Manado, di kawasan Megamas. Nah, sekarang sementara perjalanan balik lagi ke Palu. Nah, jadi malam ini saya akan bermalam di rumah saya di Imandi, Kabupaten Bolang Mongo. Terus besok kita prepare, dan hari Kamis pagi kita akan lanjutkan perjalanan, dan semoga itu sampai langsung ke Kota Palu. Nah, teman-teman, overall touring kali ini puji Tuhan sangat seru, menambah pengalaman, menambah banyak teman. Tadi saya ketemu dengan anak-anak Vespa yang touring dari Gorontalo ke Manado. Pokoknya menambah banyak informasi lah buat saya secara pribadi. Nah, jadi nanti saya akan tampilkan di video. Saya akan jelaskan kira-kira persiapan apa saja untuk perjalanan berkendara, khususnya roda 2 motor, jika ingin touring dari Kalimantan Timur Balikpapan ke Manado. Nah, jadi saya akan jelaskan di video ini. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesehatan ya, pastinya. Kesiapan fisik, mental. Sebelum kita memulai touring, kita harus banyak istirahat. Istirahat dalam tanda kutip, tidur yang cukup ya pada malam hari. Makan makanan bergizi. Nah, terus masuk ke persiapan. Apa-apa saja yang kita siapkan, aparel ya, yang akan kita pakai di badan kita. Yang pertama, tips dari saya adalah helm. Touring pertama saya dari Kalimantan ke Manado, saya memakai helm half face. Memang half face itu kalau dilihat dan kenyamanan saat berkendara masih lebih nyaman half face daripada full face. Pertama, dia lebih ringan. Terus dia lebih praktis. Ketika kita sementara berkendara, kita ingin minum, ya tinggal buka kaca, bisa langsung minum. Begitu. Nah, ada minus, ada plusnya. Nah, terus yang tadi lebih ringan, pokoknya lebih nyaman. Nah, kali kedua ini saya touring, saya menggunakan helm full face dari NJSS Cross ya. Saya ndak ada sponsor ya, saya ini uang pribadi. Nah, jadi untuk mensiasati biar leher tidak pegal saat perjalanan, dan saya tidak memakai helm half face. Oh iya ya, lanjut dulu. Kenapa sih saya lebih pilih half face? Lebih pilih full face? Karena yang pertama, full face itu lebih aman ya. Wajah kita tertutup oleh body helm. Yang kedua, dia punya kaca sama seperti helm half face. Terus kalau menurut saya helm full face lebih tangguh dan tidak bikin kita masuk angin. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu untuk orang lain, itu pengalaman saya. Nah, jadi saya memilih helm full face yang lebih ringan. Nah, jadi
Untuk helm full face itu, jadi saya memilih-milih dulu sebelum saya membeli. Oh, ini helm full face beratnya seperti ini, begitu. Memang untuk helm-helm yang standarnya kuat, standar Indonesia SNI, memang harganya itu pasti di atas 1 juta. Yang helm yang agak bagus. Berbeda dengan helm-helm yang ya begitulah ya. Saya tidak mau bilang helm-helm seperti apa. Tapi intinya ada harga, ada kualitas. Nah, jadi helm full face saya ini yang pertama dia ringan. Ya, saya pastikan dia ringan. Terus yang kedua dia itu anti air. Hujan deras, bahkan hujan badai, ketika saya menutup kaca ini, semua ventilasi saya tutup, kayak ergonomi atau ventilasi air di atas ini saya tutup, tidak ada basah sama sekali. Kenapa sih saya tahu tidak basah? Karena saya sering memakai buff atau balaclava. Itu ketika hujan, saya lihat di balaclava atau di buff saya itu tidak basah ya, setitik pun tidak basah. Yang penting kita menutup kaca ini dengan dengan rapat. Nah, terus keuntungan dari helm ini juga dia ada ventilasi di depan sini. Nah, ketika kita berjalan di kondisi hujan, pasti kan berembun. Ketika kita buka ventilasi sini, atau ketika saya habis hujan, jadi embunnya itu memang ada, tapi tidak separah helm-helm yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus selanjutnya, NJS ini didesain sangat nyaman untuk kepala. Saya itu memakai size XL karena badan saya besar. Nah, ada di video saya yang video pertama saya, ada yang saya saya buat pas sementara hujan-hujan ya, memang hujan deras. Itu membuktikan bahwa helm NJS ini bukan helm yang kaleng-kaleng. Ini saya tidak disponsor ya. Nah, terus selain nyaman, ringan, tahan air, apalagi ya? Oh, dia sudah fit. Yang memakai kacamata, untuk orang-orang yang sudah memakai kacamata, dia sudah fit ya dengan kacamata. Terus dia ada double visor juga. Itu keunggulan dari helm ya, dan saya sarankan untuk menggunakan helm full face, lebih aman. Terus yang kedua, pakailah jaket yang ringan ya, ringan. Saya mempunyai beberapa jaket, ada yang Alpinestar full protector, ada yang windbreaker, ada yang yang kayak jaket-jaket bomber, ada hoodie. Nah, jadi kalau kita ingin membeli jaket-jaket touring yang original kan touring kan biasanya mahal ya, yang ori ya. Nah, jadi saya mensiasati dengan membeli jaket dari toko-toko outdoor. Nah, yang saya rasa cocok adalah Array ya, Array. Karena Array jaket yang saya pakai ini, pertama dia itu windbreak. Terus yang kedua dia tahan air tapi bukan jas hujan ya. Kalau hujan ya saya harus memakai juga jas hujan. Terus dia ada resleting sama ada penutup di sini. Penutup. Jadi angin itu tidak tembus. Oke. Nah, itu dia. Jangan memakai jaket yang banyak protektornya ya. Bukan yang banyak protektor, yang berat. Jangan memakai jaket yang berat. Kalau memakai protektor tapi ringan ya pakai saja, karena keselamatan nomor 1. Terus jaket yang mempunyai ventilasi juga. Jadi jaket ini punya ventilasi ya, di bagian bawah sini, di bawah ketiak, di bagian bawah sini ada ventilasi semua, di bagian tangan, di sini, di bawah sini ada ventilasi.
Jadi ketika kita datang ke daerah yang cukup panas, ya kita buka ventilasi biar tidak terlalu gerah. Nah itu jaket. Kalau warna ya bervariasi ya, tergantung selera masing-masing. Kalau saya suka warna hitam karena salah satu alasannya biar tidak gampang kotor, seperti itu. Nah terus celana, kalau ada rezeki ya beli celana riding. Tapi untuk yang budgetnya masih pas-pasan, pakailah celana jeans ya. Kenapa sih saya bilang harus pakai celana jeans yang tebal? Yang pertama, celana jeans itu kuat bahannya. Yang kedua, amit-amit bahannya tebal ya. Jadi ketika itu kalau amit-amit jatuh ya kita masih dilindungi oleh celana yang tebal. Terus selanjutnya sarung tangan. Kalau menurut saya pakai sarung tangan yang full ya, yang seperti ini. Jangan pakai sarung tangan yang ujungnya ini jarinya itu kelihatan. Menurut saya itu ndak pas ya. Kenapa sih harus pakai yang full? Karena kalau kita memakai sarung tangan kan fungsinya sebagai pelindung tangan. Kalau kita memakai sarung tangan yang hanya yang setengah, ya berarti ndak semua terlindungi. Oh, kalau kita pakai sarung tangan yang full, ndak bisa ngelihat maps lewat handphone, pencet handphone, nggak bisa ya, siapa bilang? Karena ada juga sarung tangan yang bisa memencet handphone seperti ini. Ini saya memakai sarung tangan dari Fox ya, original katanya ya. Tapi ya memang kualitasnya bagus, karena ada harga ada kualitas. Terus, oh iya tadi di helm ya belum lengkap. Nah terus kalau teman-teman biar nggak merasa bosan, helm itu pasang intercom. Nah saya karena masih biasa-biasa, saya memakai intercom yang biasa tapi nggak terlalu pasaran lah, istilahnya masih bagus. Saya memakai intercom dari EJS Kit 8 seperti itu. Nah pokoknya nanti intercom nanti kita bahas di lain video. Nah terus lanjut lagi. Kalau kamera dan peralatan video ya saya sudah bahas ya di video lain. Lanjut. Oh ya, terakhir sepatu ya di aparel. Sepatu itu wajib menggunakan sepatu riding ya. Kalau menurut saya, yang alasnya atau solnya itu yang tebal dan keras ya, seperti sepatu safety. Kenapa sih? Karena kita kan ketika ada emergency situasi, yang kita pakai adalah apa? Adalah kaki kita untuk berpijak. Seperti itu. Jadi harus pintar-pintar ya teman-teman. Harus pintar-pintar memilih sepatu. Karena sepatu yang murah banyak tapi tidak murahan. Sepatu yang murah tapi tidak murahan banyak ya. Nanti juga saya spill sepatu apa yang saya pakai. Saya pakai sepatu Alpinestar. Nah itu. Terus lanjut. Itu kan di bagian aparel ya. Kita lanjut ke bagian persiapan motor. Nah saya kan bawa si Cherry ini ya, CRF 150L yang saya modif seperti rally style. Nah apa saja sih? Kalau menurut saya yang harus dipersiapkan adalah pertama kondisi mesin. Kalau bisa mesin itu jangan dimodif-modif. Standar pabrik saja sudah bagus. Semua motor bisa dipakai touring, saya pastikan itu. Yang penting kita hobi. Kalau enggak hobi jangan. Terus yang kedua, yang menurut saya itu penting adalah penerangan. Penerangan wajib ya. Kita kalau suka memakai penerangan bawaan ya silakan. Tapi kalau ingin upgrade penerangan, yang penting penerangan atau lampu-lampu yang kita pasang itu bukan lampu yang kaleng-kaleng, biar tidak bikin susah di jalan. Oke? Namanya barang elektrik, ya kita harus pinter-pinter. Nah, terus selanjutnya dari penerangan, kalau satu juga untuk pelengkap
elektronik. Kita juga kalau bisa ada charger portable di motor, biar kita itu tidak bergantung di nanti kita berhenti baru kita charger di tempat, contoh di tempat makan atau di pom bensin atau di hotel begitu. Jadi kita bisa melakukan pengisian daya di motor. Kalau dulu saya mensiasati dengan membawa power bank yang kapasitasnya agak besar. Nah, tapi saya pikir ya lebih efisien kalau kita mempunyai pengisian daya di motor. Terus untuk perlengkapan juga holder handphone ya. Holder handphone itu wajib, karena kalau ketika kita touring, kita pasti akan melihat maps. Sangat berbahaya jika kita melihat maps pakai tangan begini terus lihat ke depan, itu sangat berbahaya teman-teman. Seperti itu. Holder handphone. Nah, lanjut. Terus oh iya, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka ketika perjalanan menggunakan motor, saya itu menggendong tas, entah itu backpack ataupun wise bag ya, salempang, tas salempang. Seperti itu. Saya tidak terlalu suka, tidak terlalu nyaman. Kalau cuma dalam kota ya aman-aman aja seperti itu. Tapi kalau perjalanan jauh, kalau saya sarankan teman-teman menggunakan ya. Kalau saya ada di depan namanya tank bag, tas yang ditempel di tangki. Terus saya memakai side bag kiri kanan. Untuk di depan saya memakai tank bag dari Wolf, 7 gear kalau tidak salah itu ya. Ini saya tidak ada di endorse ini, saya hanya sedikit mereview. Terus saya memakai side bag. Side bag itu saya memakai dari Eager yang waterproof ya. Usahakan ketika kita memilih tas, kita harus menggunakan tas yang waterproof, biar kita tidak kewalahan ketika hujan. Oke. Side bag nanti saya review juga. Jadi ketika kita ingin memasang side bag, kita wajib memasang juga side rack. Side rack itu seperti bracket untuk pengikat tas. Nah, seperti itu. Nah, selain fungsional ya kelihatan keren kalau kita touring menggunakan tas seperti itu. Nah, apalagi yang menurut saya penting? Oh ya, kaki-kaki ya, kaki-kaki, ban, pengereman, rantai gear set itu wajib ya, wajib dalam kondisi yang maksimal. Apakah itu bekas tapi masih bagus ataupun harus diganti baru, yang penting teman-teman yakin rantai ini bagus ya, bukan cuma berspekulasi bisa kok ini bisa, enggak bisa seperti itu, bahaya. Oke. Nah, apalagi persiapan motor, secara highlight gitu aja sih untuk persiapan motor. Nah, terus untuk biaya ya, biaya bensin di Sulawesi banyak masih menggunakan Pertalite ya. Jadi harga Pertalite kan itu 10.000. Saya ambil harga SPBU. Jadi pemakaian bensin saya dari mana? Dari Balikpapan sampai ke Imandi Bolang Mongondo, terakhir saya hitung 185 sampai 200.000 untuk pemakaian, jadi sekitar 20 liter. Nah, saya pakai juga dari Imandi ke Kota Mobagu ke Mudo Inding ke Tompaso Baru, Motoling, Amurang sampai ke Kota Manado, terus kita putar-putar. Nah, kalau tidak salah total pemakaian bensin saya ini sudah berapa ya kemarin? 250.000 kalau tidak salah tadi kuhitung. Ya, soalnya saya itu kalau ngisi itu biasanya 50 sudah full. Nah, jadi untuk bensin pulang pergi Balikpapan Manado itu di budget saya itu 600.000. Di budget saya lebihkan. Nah,
Terus yang penting-penting untuk makan ya nggak usah ragu ya teman-teman, di Sulawesi itu makanannya murah. Saya pastikan makanannya murah. Di Gorontalo itu saya makan masih ada makanan yang harganya 15.000 sudah sama minum. Ya kalau di Kalimantan ya mungkin agak susah ya kita mencari harga yang seperti itu. Terus semua rumah makan yang saya mampir dari Sulawesi dari Palu ke Gorontalo, lanjut ke Molibagu sampai ke Imandi, semuanya itu sampai ke Manado, rata-rata harganya itu 15.000 sampai 25.000 sudah minum ya. Minum air putih atau mau minum minuman dingin 25.000. Nah, untuk ongkos makan saya ndak bisa kasih budgetnya karena orang-orang kan makannya itu beda ya. Kalau saya mungkin bisa 3-4 kali sehari, ada yang orang cuma 2 kali sehari, ada yang 1 hari 1 kali. Jadi tergantung teman-teman. Yang pasti harga makanannya itu murah. Ya 25.000 itu sudah makanan enak kalau di Sulawesi. Sampai ke Manado ya. Yang penting makanan yang layak ya. Nggak mewah, nggak juga terlalu sederhana, yang pasti enak untuk makan. Terus tadi bensin, makan, dan hotel. Teman-teman, untuk hotel itu murah-murah. Saya pastikan murah-murah. Saya dapat hotel di Toboli kemarin 200.000, full AC, kamar mandi dalam, nyaman, shower, ada TV, kalau kurang dingin ada kipas anginnya. Dekat tempat makan di Toboli itu harganya harganya 200.000. Untuk yang kipas harganya 150.000. Nah kan kita istirahat cari yang nyaman ya. Saya kalau bepergian seperti itu. Nah terus untuk apalagi hotel, makan, hotel, bensin, apalagi. Oh ya, untuk letak-letak SPBU dari Palu, Toboli sampai ke kota Manado aman ya, nggak usah takut-takut bawa jerigen, nggak usah. Untuk motor-motor sekelas CRF itu saya nggak pernah kita harus isi full dari sini karena di sana sudah nggak ada pom bensin. Nggak. Kalau dulu mungkin begitu, tapi sekarang pembangunan sudah maju ya sekarang. Kalau ATM mungkin nggak setiap kampung punya, tapi yang pasti di kota-kota kan ada. Terus ketika teman-teman emergency ingin tarik tunai, ya mampir aja ke Alfamidi, karena rata-rata di Sulawesi di bagian Parigi Mutong sana sampai ke Gorontalo rata-rata banyak Alfamidi. Ambil saja atau tarik tunai di situ kok. Sama aja kok seperti ATM. Oke, apalagi? Untuk tempat-tempat destinasi banyak ya teman-teman. Tempat-tempat destinasi wisata itu pemandangannya juga saya jamin pemandangannya bagus. Kecelakaan, jauhkan Tuhan. Pemandangannya bagus, pemandangan pantai ya. Asalkan teman-teman ke Manado itu via Gorontalo melewati Bolang Mundo Selatan atau Molibagu. Jalanannya bagus teman-teman. Cuma ada beberapa titik saja yang ya ada pengerjaan pembangunan jalan atau perbaikan jalan, tapi 90% jalannya sudah bagus sampai ke Manado ya. Dan untuk teman-teman yang takut kalau ke Sulawesi bahaya begini-begini, enggak ya teman-teman. Kalau kita mau jalan dalam tujuan kita baik, bagus, pasti akan ditolong sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, dan selalu diberikan penyertaan ya, seperti itu. Yang penting niat kita bagus. Nah, saya rasa itu saja sih. Yang penting harga-harga. Oh ya, di Toboli harga hotelnya saya belum selesai tadi. Jadi harga hotel di Toboli itu 200.000. Di Gorontalo pun 200.000. Di Manado kemarin saya dapat hotel 150.000 sudah bagus. Ya. Untuk kita menginap untuk versi touring ya,
bukan untuk liburan seperti staycation. Itu lain lagi kan ceritanya, seperti itu. Jadi teman-teman, video ini saya bikin sementara perjalanan kembali ke Kalimantan ya. Jadi seperti itu. Nah, tetap semangat, tetap utamakan keselamatan ya ketika dalam berkendara. Nggak usah berkendara dengan sombong, nggak usah ugal-ugalan, nggak usah arogan. Dan saya selalu bilang, semua motor itu yang penting hobi, bisa touring. Yang penting kita yakin dengan motor kita, karena kan kita sudah urus, kita sudah dandani motor kita sedemikian rupa. Mari kita yakin dengan motor kita. Oke? Nanti kita lanjut lagi videonya. Terima kasih banyak. Keep safety riding. Bye.